Menorehkan sejumlah prestasi di saat memimpin Kolaka Timur 5 tahun terakhir, tidak membuat Tony Herbiansyah berhenti memikirkan kemajuan daerah dan masyarakat yang sangat dicintainya. 5 tahun pertama memimpin sebuah daerah otonom yang tergolong masih baru, bukanlah hal yang mudah dalam membentuk wajah awal dan arah Kabupaten Kolaka Timur. Diakui apa yang telah dikerjakan, langkah dan program, serta semangat dirinya untuk membesarkan Kolaka Timur tidak mudah mendapatkan apresiasi positif dari masyarakat. Pro dan kontra sebuah karya kepemimpinan diakui Tony Herbiansyah adalah hal yang lumrah. Justru akan menjadi semangat seorang pemimpin untuk terus mencari pola kebijakan yang lebih baik. Atas dasar itulah Tony Herbiansyah membulatkan tekadnya kembali untuk menjalani periode kedua dalam memimpin Kabupaten Kolaka Timur dengan maju sebagai calon petahana bersama pasangannya Haji Baharudin. Menggenjot program agrobisnis hingga infrastruktur menjadi salah satu bagian dari perjuangan seorang Tony Herbiansyah di 5 tahun terakhir, dan berharap di periode selanjutnya bisa menggenjot angka capaian yang lebih tinggi lagi dengan mendorong bagian yang belum sempat dimaksimalkan selama 5 tahun kemarin. Perlu kami jelaskan bahwa kami berdua dengan Haji Baharudin ini akan bertarung di Pilkada 9 Desember 2020, ingin mewujudkan bagaimana Kolaka Timur itu lebih baik. Kedudukan saya sebagai petahana akan menyelesaikan program-program sesuai visi misi saya, di mana Kolaka Timur ini kita menjadikan basis sebagai agrobisnis. Apa yang kami sudah lakukan, saya pikir di dalam 5 tahun terakhir ini yang kami lakukan adalah bagaimana membenahi infrastruktur, baik itu jalan, jembatan, pencetakan sawah, rehabilitasi kakao dan lain-lain. Ini semua dalam rangka untuk bagaimana meningkatkan taraf hidup, pendapatan masyarakat di Kolaka Timur itu sendiri. Di dalam untuk saya menjabat kembali untuk bertarung dan untuk melanjutkan pembangunan ini, memang kita harus menggenjot daripada kekurangan-kekurangan yang selama 5 tahun ini yang kami sudah lakukan. Dalam 5 tahun ini masih juga kita akan meningkatkan juga infrastruktur. Tapi namun demikian di periode kedua saya ini akan saya push adalah bagaimana tanaman-tanaman perkebunan pertanian ini kita tingkatkan. Ya, dalam rangka untuk bagaimana memanfaatkan lahan-lahan masyarakat yang nganggur, yang tidur, ini kita manfaatkan dengan komoditi-komoditi. Nah, komoditi itu ya yang kami sekarang lagi push selain kakao, padi sawah, itu juga kopi. Kopi juga kita akan genjot terus karena lahan kosong masih banyak. Selain kopi, kita juga ada kembangkan tanaman alternatif pangan, yaitu sorghum. Nah, sorghum ini ya mudah-mudahan insya Allah kalau berhasil bisa mengangkat harkat dan martabat termasuk pendapatan masyarakat, karena harganya cukup bagus, ya, dia di atas dari jagung. Nah, sementara petani selama ini selain padi sawah, ya, padi ladang termasuk jagung, nah kita ada variasi termasuk sorghum. Nah, sorghum ini harganya cukup bersaing, kompetitif. Kalau jagung 2.700, kalau sorghum ini bisa 4.000. Nah, kalau ini berhasil, maka yang akan merasakan daripada dampak pembangunan itu sendiri adalah masyarakat di Kabupaten Kolaka Timur. Saya melanjutkan pembangunan, insya Allah mudah-mudahan masyarakat mempercayakan kami lagi dengan Pak Haji Baharudin untuk melanjutkan pembangunan ini. Saya pikir kita sudah mempunyai program-program yang implementatif di tahun berikutnya. Sementara itu, pemilihan Haji Baharudin sebagai calon wakil bupati pasangan Tony Herbiansyah bukanlah keputusan yang tanpa dasar dan perhitungan yang matang. Dengan memberikan ruang untuk mendukung kinerja pimpinan, calon wakil bupati Kolaka Timur ini
juga telah menyiapkan program strategis yang akan disinergikan dengan program-program seorang bupati nantinya. Sesuai dengan basic saya dari pendidikan, tentu saya akan banyak mendorong beliau memberikan masukan tentang kemajuan pendidikan di Kolaka Timur, karena selalu kami sadari bahwa aset kita ke depan, kemajuan daerah kita itu sangat tergantung kepada bagaimana kemajuan pendidikan di satu daerah. Tentu di samping itu juga selama ini saya juga melihat di samping program beliau dalam peningkatan agrobisnis bidang pertanian, beliau juga kami sangat mengapresiasi bagaimana perhatian beliau terhadap peningkatan kesehatan, sehingga sampai hari ini ya kita melihat puskesmas yang ada di kecamatan itu sudah sangat-sangat layak untuk menjadi tempat bagi masyarakat untuk berobat ya, sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat. Tentu yang hanya sampai hari ini mungkin ya masih banyak tuntutan masyarakat, tapi dimanapun saya yakin bahwa itu ada infrastruktur ya, karena memang infrastruktur ini setiap saat ya tidak akan pernah berhenti ya, karena kalau mungkin kita membangun tahun ini mungkin 2, 3, 4 tahun akan datang perlu perawatan ya, sehingga kami tetap konsisten untuk bersama beliau akan mendorong dan membantu beliau bagaimana melaksanakan program-program. Pasangan Tony Herbiansyah dan Haji Baharudin dengan akronim Bersatu ini didukung oleh Partai Nasdem, PKS, Golkar, dan PBB. Sebuah pasangan calon bupati yang memiliki pengalaman dalam melihat, mendengar, dan bekerja untuk Kolaka Timur tentu merupakan kekuatan yang tidak diragukan lagi. Penyatuan pemahaman dan pengalaman seorang pimpinan dengan kekuatan pemahaman birokrasi, sementara wakilnya dengan pengalaman di bidang legislasi, adalah kekuatan pasangan yang patut diperhitungkan. Sebab Kolaka Timur membutuhkan pemimpin yang siap bekerja dan dengan cepat membangun daerah ini untuk segera bersaing dengan daerah-daerah lain yang lebih dulu masa pembangunan otonominya. Justru bukan menunggu pemimpin yang baru akan mempelajari bagaimana membangun Kolaka Timur sesungguhnya. Tim Liputan Make.TV melaporkan.